Setelah 4 tahun di med school, ada beberapa hal yang aku sesali. Dan aku nggak mau kalian sama kayak aku. Yang pertama, terlalu sibuk di organisasi dan kepanitiaan. Dulu tiap weekend, aku nggak pernah ada di rumah karena selalu sibuk ngurusin acara-acara kampus dan juga kepanitiaan. Sekarang kalau dipikir-pikir ya, semua kesibukan itu nggak ada dampaknya buat aku. Karena kalau di med school itu, aktif di organisasi mungkin bisa memperluas relasi. Cuman yang namanya relasi kan harus di-maintain ya. Dan agaknya kok susah ya kalau mau maintain relasi di FK. Karena pada akhirnya semua bakal sibuk belajar. Selain itu ya guys, udah tenaga kita terkuras, kadang kita juga masih harus nombok loh kalau misalnya prokernya over budget. Tapi nggak bisa bohong sih ya guys, dulu pas masa-masa proker itu merupakan masa-masa yang paling seru pada saat preklinik. Karena memang asik kan ketemu orang, kita ngobrol, kita bercanda, dan juga ada sesuatu yang kita look forward to. Buat kalian yang emang mengejar sesuatu dan melihat bahwa organisasi bisa menjadi stepping stone kalian, go for it. Karena aku punya beberapa temen yang dia itu aktif di organisasi dan juga mengincar posisi-posisi strategis karena mereka punya ambisi yang lebih besar. Tapi kalau aku, ambisiku nggak selaras ya dengan organisasi. So kalau aku bisa putar balik waktu, aku bakal milih buat menjadi mahasiswa kupu-kupu dan pakai waktuku untuk sesuatu yang lebih berdampak pada aku di masa depan. Yang kedua, nggak fokus dengan research dan writing paper dari semester 1. Research, paper, dan publikasi, in my opinion ya, punya daya jual yang mahal untuk misalnya kalian mau daftar PPDS dan lain sebagainya. Dulu sebenarnya aku udah mulai buat paper, terus ikut lomba. Tapi habis itu aku terlalu sibuk di organisasi, sehingga aku berhenti total selama 1 tahun. Padahal kalau dipikir-pikir ya guys, dalam 1 tahun ada berapa karya yang bisa aku buat, aku juga bisa ngembangin skill nulis paperku, aku juga bisa ngembangin skill researchku. Hitung-hitung kalau ikut lomba, ikut simposium, bisa ningkatin CV ya. Dan ternyata publikasi itu amat sangat susah guys, karena butuh waktu yang panjang dan juga mungkin bisa lebih dari 1 tahun. So, start early won't be harmful, right? Yang ketiga, tidak membuat planning dari awal. Dulu pas preklinik ya, aku kerjaannya selain belajar itu keluyuran, main sama temen, ya pokoknya kayak buang-buang waktu. Itu semua karena aku nggak punya blueprint yang jelas yang aku breakdown menjadi goals-goals kecil selama hidupku. Aku jujur juga sering ketinggalan info-info opportunity kayak misalnya beasiswa, lomba, dan lain sebagainya. Sehingga persiapanku untuk semua hal itu juga nggak mateng. Kalau misalnya aku persiapan dengan sungguh-sungguh, mungkin chance aku untuk dapet itu jauh lebih besar. Karena aku udah sadar sama semua kesalahanku ini. Sejak DM, aku selalu buat to-do list dan juga aktif untuk nyari info tentang beasiswa, tentang opportunity, tentang lomba, dan lain sebagainya. Aku juga gak malu-malu untuk reach out ke orang-orang yang memang mereka misalnya menang lomba, atau mungkin mereka udah dapat beasiswa itu. Dengan kita langsung nanya ke orang itu, kita bisa terhindar dari kesalahan-kesalahan yang unnecessary. Yang keempat, gak belajar bahasa Inggris dari SMA. Kalau disuruh rank ya guys, penyesalan terbesarku, aku bakal jawab nggak belajar bahasa Inggris dari SMA. Jujur dari dulu, aku selalu terekspos sama bahasa Inggris. Cuman aku itu nggak pernah belajar speaking. Sehingga kalau misalnya mau ngomong sama orang, jadinya kagok. Dan aku itu nggak ada ambisi ya guys. Nggak ada pemikiran untuk belajar bahasa Inggris dengan sungguh-sungguh. Karena dulu itu aku nggak butuh kan. Jadi nggak ada kepikiran kayak, bahasa Inggris mungkin bisa menjadi pintu untuk aku mendapatkan sesuatu yang aku mau. Sampai akhirnya, aku daftar suatu exchange dan aku tekun banget belajar bahasa Inggris. Cuman, karena aku juga udah kuliah FK, jadinya ada hal yang aku korbankan, yaitu perkuliahanku. Padahal, hal ini sebenarnya sangat bisa dihindarkan apabila aku udah belajar bahasa Inggris dengan tekun dari aku SMA. Yang kelima, gak menekuni satu hal. Aku itu dari dulu suka banget sama yang berhubungan dengan sosial media. Jadi pada saat aku masuk FK, aku tuh buat video dan aku upload di YouTube. Pas itu, videonya lumayan oke loh. Cuman habis aku drop video itu, aku langsung hiatus. Terus aku juga suka main basket kan. Dan dulu pada saat aku maba, aku itu ada cita-cita. Aku harus main di 5 atau Liga Mahasiswa Basket. Jadi rasanya itu apapun yang aku lakukan adalah panas-panas tai ayam. Akhirnya nggak ada yang benar-benar aku sukses di satu bidang. Dari kesalahan-kesalahan aku belajar untuk komit. Salah satunya adalah dengan ngembangin YouTube channel ini dan berusaha untuk deliver konten-konten yang berkualitas buat anak-anak yang clueless di med school. Dan dengan menekuni satu hal aja, kalian menjadi lebih dihargai dengan skill kalian dan skill tersebut bisa menjadi ciri khas kalian. Sekian 5 kesalahan aku di med school. Kalau aku sudah melakukan, kalian jangan sampai. See you di next video. Dadah!